Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa sesungguhnya saking banyaknya nikmat Allah itu kita tidak akan bisa menghitung satu persatu. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana dengan ajaran beliaulah Islam sampai saat ini berkembang lebih baik. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tugas UAS ataupun tugas ujian akhir semester daripada mata kuliah tafsir tematik ayat ekonomi yang dipimpin oleh dosen kita bersama yaitu Dr. Haji Muhammad Alim. Adapun materi pembahasan pada kesempatan kali ini insya Allah akan ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pembahasan mengenai konsep berkah, kemudian ada pembahasan mengenai qanaah, kemudian ada al-falah, kemudian yang keempat ada pembahasan tentang konsep riswah, kemudian yang kelima ada pembahasan mengenai fikih zakat, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai solusi hidup sempit. Baik, pada pembahasan yang pertama ini insya Allah saya akan membawakan materi yang mengenai konsep berkah. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus mengerti pengertian daripada berkah. Dalam Al-Quran, keberkahan itu disebut sebanyak 34 kali, yang dimana itu tersebar pada 32 ayat. Nah, maka keberkahan itu dalam nas-nas tersebut itu mengerucut dalam 3 kriteria, yaitu ada keberkahan pada waktu sebagaimana terdapat dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungdzirin. Nah, itu kriteria yang pertama mengenai keberkahan pada waktu. Kemudian apa? Kriteria yang kedua itu ada terdapat pada tempat. Ya, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, itu yang kedua, yang mengenai keberkahan pada tempat. Nah, kemudian keberkahan yang ketiga ya, yang disebutkan pada nas ini itu mengenai tentang pada keimanan juga ketakwaan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, yang juga sebagaimana yang sudah diterapkan ataupun sudah ditampilkan pada slide tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, itu kriteria daripada 3 keberkahan. Nah, berkah itu juga berasal dari bahasa Arab yaitu barakah, al-barakah, yang dimana artinya itu memiliki banyak kebaikan dan bersifat tetap yang terus-menerus. Diambil dari kata birkah, al-birkah, yaitu yang berarti tempat berhimpunnya air atau seperti kolam renang, yang dimana itu berbeda dengan tempat mengalirnya air karena 2 hal. Yang pertama itu ada jumlahnya yang banyak, kemudian yang kedua itu adalah sifatnya yang tetap. Itu dari kata al-birkah. Nah, pada pembahasan berkah ini, berkah itu juga seperti tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya, berkah itu apabila dalam sesuatu yang sedikit menjadi banyak, atau apabila dalam sesuatu yang banyak bermanfaat. Yang paling agung dari buah keberkahan dalam semua perkara itu apabila penggunaannya itu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan itu juga terkadang bisa ditangkap oleh indera kita dan terkadang juga tidak bisa ditangkap olehnya. Maka tapi itu bisa dirasa ya, seperti perasaan tenang dalam diri dan ataupun kebahagiaan jiwa kita. Itulah daripada keberkahan yang ada kebaikan dari ilahi. Baik, kita memasuki pembahasan daripada materi yang kedua yaitu tentang qanaah. Nah,
Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas apa ataupun hasil yang kita usahakan, serta juga menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan yang kurang. Maka sebagai umat Islam, qanaah itu juga merupakan salah satu konsep spiritual yang penting, yang sangat penting untuk kita pahami dan juga sangat kita pentingkan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka melalui qanaah itu kita nanti akan mendapatkan ataupun menemukan daripada ketenangan jiwa ataupun rasa syukur yang luas, dan juga yang terpenting adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan qanaah ini ada dua dalil, yang dimana satu dalil dari hadis dan satunya lagi dari Al-Qur'an. Nah, di sini saya akan bacakan daripada dalil dari hadis. Jadi hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam mendapati rizki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dalil dari hadis. Kemudian kita masuki dalil dari Al-Qur'an, ya. Dari Al-Qur'an yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagia daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagia dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Baik, kita memasuki pada pembahasan yang ketiga mengenai Al-Falah atau kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Al-Falah itu bisa diartikan sebagai kebahagiaan atau kesuksesan, kesejahteraan, keberuntungan, baik yang itu bersifat lahir ataupun batin, juga yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Nah, pada pembahasan ini sebenarnya kita bisa mengutip daripada Al-Qur'an pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, di sini saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Nah, pada Al-Mu'minun ini dari ayat 1 sampai 11 ini, itu masing-masing ayat itu bisa menjelaskan bagaimana mengenai ataupun meraih kesuksesan ataupun kebahagiaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu persatu. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun. Nah, ini seperti hakikat kebahagiaan. Maka Imam Al-Mawardi menafsirkan ayat ini itu bahwa yang dimaksud kata aflaha itu mencakup pada 3 hal. Ya, yang pertama adalah as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah baqaul al-khair, yaitu tetapnya kebaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah idrak al-matalib, yaitu terpenuhi keinginan. Maka ayat ini itu merupakan konsep kebahagiaan hakiki bagi setiap mukmin, yang dimana itu mencakup pada pilar-pilar yang akan disebutkan pada ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu seperti budaya khusyuk. Nah, khusyuk ini dalam salat diwujudkan dengan menghadirkan hati yang disertai khauf ataupun rendah hati, tawadhu ataupun rasa tenang, dan lain-lainnya. Maka dengan pola ini, salat yang dikerjakan itu akan lebih bermakna jika diiringi dengan rasa khusyuk. Karena kenapa? Karena proses sholat itu berjalan dengan penuh penghayatan, ketentraman, dan tidak banyak mengingat sesuatu di luar urusan sholat. Maka kita juga harus memerlukan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita menghayati seluruh bacaan yang kita baca dan gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Itu yang
kedua. Kemudian yang ketiga, kita memasuki ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini seperti budaya produktif. Maka Imam Al-Qurtubi berkata, makna al-lagwi ini di sini adalah kesyirikan ataupun kemaksiatan. Segala hal yang melalaikan dan tidak mendatangkan manfaat. Imam Asy-Syaukani berkata, al-lagwi merupakan semua kejelekan dari perbuatan tidak bermanfaat dan kesia-siaan, berupa kemaksiatan dan apa-apa saja yang tidak dipandang baik dalam bertindak. Maka apapun hal yang tidak bermanfaat pada hidupnya segera tinggalkan. Itu yang keempat. Kemudian kita masuki walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, ini budaya zakat. Zakat itu adalah ibadah amaliyah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Vertikal dalam arti zakat itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah. Dan horizontal dalam arti sebagai kewajiban dan solidaritas kepada sesama manusia. Tingkat pentingnya zakat itu juga terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah salat. Kemudian kita lanjut, walladzina hum li furujim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Nah, pada ayat ini itu seperti budaya iffah ataupun penjagaan. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk hifdzul furuj, yaitu menjaga kemaluan. Imam As-Sama'i menafsirkan bahwa kewajiban ini juga berkaitan dengan pentingnya kita untuk memiliki sifat al-iffah, yaitu menjaga kesucian dan kehormatan diri kita. Tidak menyalurkan syahwatnya kecuali pada apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini seperti budaya amanah, ya. Maka Imam Al-Qurtubi berkata, yang dimaksud dengan amanah di sini itu adalah seluruh amanah dan janji yang telah dibebankan oleh manusia. Dalam hal apa? Dalam hal agama ataupun dunia, baik itu perkataan maupun perbuatan. Itu yang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian kita lanjut, yaitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu budaya menjaga salat. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini, yaitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ini itu tidak sama dengan ayat kedua dari surat ini. Karena kenapa? Sebab pada ayat ini kedua mengandung perintah khusyuk dalam sholat sebagai sifat orang mukmin yang akan mendapatkan kemenangan. Sedangkan dalam ayat ini itu lebih ditekankan pada sikap memelihara sholat, juga memenuhi persyaratan dan sebab-sebabnya. Maka Imam Al-Qurtubi berkata juga bahwa maksud memelihara sholatnya itu adalah dengan kita bisa menjaga waktunya, juga menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya kita bisa menjaga rukun-rukun sholat. Baik, kita akan memasuki pada pembahasan yang keempat, yaitu materi tentang konsep riswah. Nah, sebelum kita memasuki pengertian daripada riswah ini, kita memasuki pada pendahuluan terlebih dahulu. Riswah atau suap itu memiliki dampak negatif yang sangat luas dan kompleks. Itu tidak hanya merusak mental saja, namun itu juga sebagai penegak hukum dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum. Maka praktek keji ini, ya, itu riswah, itu dapat merugikan kepentingan publik dan juga pribadi yang terampas haknya. Oleh karena itu, orang yang terjebak dalam dunia suap ataupun riswah ini, maka itu akan kehilangan sifat keadilan dan ihsan, yaitu berbuat baik. Maka jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka ia juga akan menyalahgunakan wewenang untuk menggeruk sebesar-besarnya keuntungan yang itu tidak halal. Demi apa? Demi memperkaya diri pribadi dan orang lain juga di luar haknya yang sah. Sementara hilangnya sifat ihsan itu akan berdampak pada kualitas kerja yang menurun dan juga buruknya pelayanan publik. Nah, maka pengertian riswah secara bahasa itu berasal dari kata rosya yarshu, yang berarti menjulurkan kepala. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan rosya al-farakhu, yaitu artinya anak puyuh yang menjulurkan kepalanya kepada induknya.
Suap menyuap dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata rishwah yang berasal dari kata kerja rosya dan masdarnya itu dari kata ar-roshwah. Maka Ibnu Manzur berkata, ar-rushwah ma'khudhah min rosya al-faragh idza madda ra'sah ila ummatir lituzurraqah. Yang artinya kata rushwah ataupun rishwah itu diambil dari konteks anak burung ataupun anak ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya, seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya itu disuapkan untuknya. Maka salah satu ulama daripada Al-Mubarakfuri menyebutkan rishwah ini itu berarti sampai kepada tujuan dengan perantara. Ia menambahkan asal kata rishwah adalah risya, yaitu sesuatu yang dijadikan alat untuk menimba air dari dalam sumur. Orang yang memberikan rishwah disebut al-rashi, dan orang yang menerima rishwah itu disebut al-murtashi. Jadi berbeda di antara dua tersebut. Maka sementara orang yang menjadi perantara antara orang yang memberi suap dengan orang yang menerima suap itu disebut raishi. Adapun secara terminologi, rishwah adalah sesuatu harta yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Artinya sifat tersebut adalah curang. Sebagaimana dalam firman Allah, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Dan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kebijakan, baik itu dalam rangka memenangkan suatu kebatilan ataupun menghalangi suatu yang benar. Baik, kita memasuki pada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai materi tentang konsep zakat. Nah, sebelum kita memasuki pengertiannya, kita harus mengetahui bahwa zakat itu menurut arti ataupun bahasa, kata zakat dalam mempunyai beberapa makna, yaitu dari al-barakatu, yaitu dari keberkahan, atau dari al-nama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, atau yang ketiga adalah at-taharatu, yaitu kesucian. Maka secara istilah zakat itu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Nah, kemudian zakat itu merupakan ibadah maliyah ataupun harta yang memiliki tiga fungsi sekaligus. Fungsi yang pertama adalah fungsi diniyah, yaitu keagamaan. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi khuluqiyah, yaitu akhlak. Dan yang terakhir, yang ketiga daripada fungsi dari zakat yaitu ijtamiyah, yaitu sosial. Maka zakat itu memiliki porsi yang sangat begitu penting dan besar dan juga strategis dan menentukan baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Namun hingga saat ini mengenai zakat itu tentang kesadaran umat untuk menunaikan zakat itu sangat rencah ataupun sangat rendah. Meskipun potensi zakat nasional mencapai angka 3,4% dari PDB ataupun tidak kurang dari 217 triliun. Kita akan melanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, tentang solusi hidup sempit. Nah, untuk pada pembahasan ini, sebelum kita memasuki pada pembahasan berikut, kita harus mengetahui penyebab daripada hidup kita itu sempit. Dan juga kita harus mengetahui daripada solusi-solusinya. Kita semua tahu bahwa hidup ini itu terkadang berada di atas, terkadang juga berada di bawah. Dalam artian, ataupun dalam arti, terkadang kita itu mengalami kesuksesan. Terkadang juga kita mengalami kesenangan ataupun kelapangan, kemudahan, dan berbagai kenikmatan lainnya. Tapi di lain kesempatan, terkadang kita juga merasakan ataupun mengalami kegagalan, gagal ataupun kesedihan, kesempitan, kesusahan, dan hal lainnya. Maka hal ini memang sejalan dengan sunnatullah yang mengatakan bahwa hidup ini itu memang selalu berubah, kadang di atas, kadang juga di bawah, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Agar apa? Agar mereka mendapatkan pelajaran. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 140. Nah, namun kita harus juga mengetahui apakah yang menyebabkan hidup kita itu berada di bawah. Dalam artian, hidup kita itu menjadi terasa berat, arti kita terasa gundah ataupun risau, itu karena apa?
Walau secara zahir itu kita sedang bergelimang harta dan serba kecukupan. Jawabannya adalah pada Al-Quran surat Toha 124 yang keberpalingan kita dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran Surat Toha ayat 124. Maka setelah Allah menjelaskan jaminan yang akan diperoleh orang-orang yang mau mengikut petunjuknya, yaitu pada ayat sebelumnya yang berupa tidak akan sesat dan celaka, kini Allah menjelaskan akibat yang akan diperoleh orang-orang yang berpaling dari peringatannya, yaitu berupa kehidupan yang sangat sempit yang dipenuhi dengan kegusaran ataupun kesedihan, atau juga kekhawatiran dan lain sebagainya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit itu adalah yang bersangkutan tidak ada memiliki ketenangan batin ataupun kelapangan dada pada diri kita. Meskipun secara zahir tampaknya ia berselimutkan kenikmatan, mempunyai harta yang bergelimang, seperti mampu mengenakan pakaian apa saja ataupun bisa membeli apa saja. Namun itu sejatinya hatinya itu selalu berada dalam kebimbangan ataupun kekhawatiran. Itulah yang diartikan kehidupan yang sempit. Bahkan kesempitan hidup yang akan dirasakan itu tidak hanya berhenti di dunia saja, melainkan terus akan berlanjut hingga alam kubur. Seperti kata Sufyan bin Uyainah, bahwa kehidupan yang sempit itu kelak akan dihimpit oleh kuburnya. Seperti penjelasan Al-Imam As-Suyuti juga, bahkan ia akan diazab ataupun disiksa di sana. Baik, itu yang dapat saya sampaikan daripada materi-materi pembahasan mengenai konsep berkah, ada qanaah, kemudian ada al-falah atau kunci kesuksesan dan kebahagiaan, kemudian ada pembahasan mengenai konsep risyuah, kemudian juga ada pembahasan fikih zakat, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai solusi hidup sempit dan solusinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.